Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa duduk kembali di majlis kita, di rumah Allah yang semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya dan juga keberkahannya, serta istiqomah di atas keimanan kepadanya sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan demikian. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala. Masih bersama Kitabus Shalah, dan pada kesempatan ini kita akan mengambil faedah dari bagian-bagian salat yang ketiga. Beliau katakan, "Tsalitsan sunanus salati wa hajjun Nabi SAW fiha." Sunnah-sunnah dalam salat dan petunjuk Nabi SAW yang ada di dalamnya. Ini masih melanjutkan tentang bagian-bagian salat agar kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari salat yang kita kerjakan. Sudah kita lewati tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajib-wajibnya. Dan sekarang kita masuki tentang sunnah-sunnahnya. Yang dimaksudkan dengan sunnah-sunnah salat di sini adalah bagian dari salat yang merupakan penyempurna dari salat tersebut, dan bila ditinggalkan maka tidak ada tuntutan apapun. Memang ada sedikit perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan sunnah ini kalaupun tinggalkan dengan sengaja maka tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Namun kebanyakan tidak. Yang pertama beliau katakan raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi yang rukunnya adalah takbiratul ihramnya, itu ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya yang pernah kita sebutkan sebelumnya, ini hukumnya sunnah. Maknanya tidak mempengaruhi salat. Kemudian wa 'indar ruku'. Mengangkat tangan yang kedua yang disunahkan ketika ruku', yaitu kita selesai dari membaca surat lalu kita merunduk ruku', diawali dengan mengangkat tangan bersama takbir. Yang ketiga warraf'u minhu, ketika bangkit dari ruku' untuk i'tidal. Kemudian yang keempat wa 'indal qiyami minat tasyahud, dan ketika berdiri dari tasyahud, itu tasyahud awal. Ketika berdiri mengangkat tangan juga bersama takbir. Dan jumhur ulama mengatakan mengangkat tangan dalam salat ada 4 tempat tadi. Ketika takbirul ihram, ketika merunduk untuk ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Adapun sebagian ulama, dan ini sebagian ulama hadis mengatakan bersama takbir ada mengangkat kedua tangan. Tapi pendapat ini dikatakan gharib karena jarang yang memakai pendapat tersebut. Adapun yang disebutkan oleh penulis Hafizah Ta'ala tentang 4 tempat disunahkan mengangkat kedua tangan bersama takbir, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau katakan an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hadba mankibaihi idza iftataha. Adalah Rasulullah SAW, beliau apabila
membuka salatnya, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa idza kabbara li ruku', dan ketika takbir untuk ruku' sama juga. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' raf'uhuma kadzalika aidan. Demikian juga ketika mengangkat kepala bangkit dari ruku', mengangkatnya juga, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukan itu dalam sujudnya. Ini jelas di riwayat ini disebutkan ada 3 tempat. Dikatakan juga yusannu raf'uhuma ahyanan 'inda kulli khafdin wa raf'in. Tapi juga disebutkan dalam hadis yang lain, dianjurkan juga untuk mengangkat kedua tangan kadang-kadang dalam setiap gerakan merunduk atau mengangkat badan dalam salat. Berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, anna Rasulullah ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salati idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a min as-sujud hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi. Bahwasanya beliau, yaitu Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, pernah melihat Nabi SAW, beliau mengangkat kedua tangannya dalam salatnya ketika ruku', ketika mengangkat tangannya dari ruku', ketika sujud, dan ketika bangkit dari sujud, sejajar dengan dua telinganya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan derajatnya sahih. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap takbir mengangkat kedua tangan. Namun yang umum disebutkan pendapat oleh jumhur ulama rahimahullah ajma'in adalah yang pertama tadi. Yang kedua yang disunahkan adalah wad'ul yadain 'ala shimal 'ala sadri, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a yaminahu 'ala shimalihi thumma wada'ahuma 'ala sadrihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'ul yumna 'ala dhahri kaffil yusra warrusghi was-sa'id wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Dan adalah Nabi SAW dalam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, beliau meletakkannya tangan kanan di atas pundak telapak tangan kirinya dan memegang pergelangannya dan juga lengannya begini. Jadi meletakkan tangan di atas dada seperti ini, dipegang pergelangannya, kemudian juga lengannya dipegang begini. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, beliau katakan wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra, dan kadang-kadang beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya begini. Digenggam. Karena lafaz tangan dalam bahasa Arab, lafaz tangan itu dari ujung jari sampai pundak. Lafaz tangan. Namun apabila disebutkan lafaz tangan dalam fikih, maka disebutkan batasnya. Contohnya wudu. Disebutkan ilal marafiq yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Namun apabila tidak disebutkan, maka yang difahami adalah sampai pergelangan. Contohnya tentang had as-sariqah, hukum potong tangan bagi pencuri. Ya, qat'ul yad, potong tangan tidak sampai sini. Tidak juga sampai sini, tapi fahami hanya sampai pergelangan. Makanya umumnya difahami bahwa apabila menggenggam tangan kiri maka begini.
Tapi seringnya disebutkan di sini begini. Itu tentang menggenggam tangan. Adapun ala sadri, dada, ini batasnya dari tulang berbatasan dengan leher sampai berbatasan dengan perut. Itu dada. Maka ulama mengatakan manapun meletakkannya di atas dada, maka itulah yang dimaksud. Tetapi ada batas dalam pelaksanaan syariat, firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Sehingga umumnya ulama mencontohkan di atas dada itu demikian. Tidak begini. Tapi apa yang mudah untuk dilakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang disunahkan dalam salat adalah an-nazar ila maudhi'is sujud. Ketika salat berdiri melihat ke tempat sujud. Jadi pandangannya tidak ke depan, apalagi sampai tengok ke kanan dan ke kiri. Beliau katakan di sini, karena Rasulullah SAW idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau salat, maka beliau menundukkan kepalanya dan melemparkan pandangan matanya ke arah tanah. Walamma dakhala al-Ka'bata ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Dan ketika beliau masuk ke Ka'bah, maka beliau tidak membelakangi pandangannya dari tempat sujudnya sampai keluar darinya. Ini penjelasan bahwa ketika salat pandangan mata beliau ke arah sujudnya atau ke tempat sujudnya. Wa kana yanha an raf'il basar ila sama'. Dan beliau melarang umatnya ketika salat untuk melemparkan pandangan matanya ke atas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, liyantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaknya kaum-kaum, yaitu manusia, mereka berhenti dari mengangkat mata-mata mereka, yaitu pandangannya ke atas di dalam salat mereka, atau pandangan mata itu tidak akan kembali pada mereka. Nah, ini ancaman. Dan kaidahnya apabila ada suatu perbuatan diancam dengan sesuatu yang buruk, maka maknanya dilarang. Maknanya dilarang. Dan kalau dilarang dikerjakan, ya berdosa. Demikian juga terkait dengan masalah ini, Nabi SAW melarang kita ketika sholat juga untuk melirik kanan, melirik kiri. Disebutkan, idza shalaitum fala taltafitu. Jika kalian sholat maka jangan melakukan iltifat, yaitu tengok kanan, tengok kiri. Jangan. Ya. Kemudian sebagian sahabat bertanya ketika ada orang yang sholat matanya kemana-mana. Lihatnya. Beliau katakan, dzaka ikhtilasu syaitan. Itu adalah rampasan dari syaitan. Sehingga pandangan mata fokus ke tempat sujud. Yang keempat, sunnah dari sunnah salat, doaul istiftah. Doa istiftah. Itu doa pertama yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah SAW idza kabbara fi shalah sakata hunayatan qabla an yaqra. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau takbir ihram dalam salatnya, beliau diam sejenak sebelum membaca, itu membaca Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Kata Abi Hurairah, ya Rasulullah,
ayah dan ibuku jadi jaminan untukmu, jadi tebusan untukmu. Ini ungkapan bahasa Arab yang juga perkara penting. Bukan sumpah, bukan. Jadi mereka sering mengatakan bi abi anta wa ummi. Ayah ibuku jadi tebusan untukmu. Itu mengungkapkan perkara penting. Ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul. Ini ketika Nabi SAW sudah selesai salat, Abi Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau ketika takbir diam sebelum membaca Al-Fatihah, apa yang kau baca saat itu?" Qala aqul, kata beliau, saat itu aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ini satu riwayat tentang doa istiftah. Riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini yang paling banyak diajarkan oleh para ulama kita dalam doa istiftah. Riwayat mengatakan kata beliau wakana sasam yaqulu ahyanan, tapi juga beliau kadang ketika salat dalam doa istiftahnya membaca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Riwayat Imam Abu Dawud. Sahih juga. Ini yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkatakan an Rasulullah SAW annahu kana idza qama ila shalah qala, bahwa Nabi SAW apabila beliau berdiri untuk salat setelah takbiratul ihram maka beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Riwayat Imam Muslim. Ini diajarkan di madrasah-madrasah kita. Beliau kata juga wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam taratan ghairaha bil adiyat as-sihah ats-tsabitah. Dan juga ada riwayat-riwayat lain yang banyak. Seperti Allah Akbar kabira, Allah Akbar kabira, Allah Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ada beberapa riwayat tentang hal tersebut. Mana yang kita hafal, maka silakan itu yang dibaca. Selama riwayatnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ulama mempunyai riwayat masalah lain ada sekitar belasan riwayat. Baik, berikutnya sunnah yang kelima al-isti'adzah. Membaca isti'adzah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ini sebagaimana kata beliau firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang dilaknat oleh Allah. Ini umum. Kata ulama, baik dalam salat atau di luar salat. Kalau kita membaca Al-Qur'an, bacalah isti'adzah. Juga hadis Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza qama ila salati bil lail kabbara tsumma yaqul. Ala Rasulullah SAW apabila beliau salat malam, itu tahajud, beliau bertakbiratul ihram kemudian mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan Allahu akbar kabira. Dan seterusnya, kemudian mengatakan a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini satu riwayat tentang
jenis isti'adzahnya. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga boleh. Dikatakan warraji fil isti'adzati, dan pendapat yang kuat dari bacaan isti'adzah anna fi kulli raka'atin, dibaca setiap rakaat. Memang ada perbedaan pendapat. Isti'adzah ini apakah dibaca di rakaat pertama saja atau setiap rakaat? Penulis menguatkan pendapat setiap rakaat. Apa alasannya? Pertama, ayat tadi, surat An-Nahl ayat 98. Idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang dilaknat. Membaca di rakaat pertama, kemudian berhenti. Lalu disela dengan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Lalu baca lagi, berarti baca dari awal lagi, begitu. Dan ini pun dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dia menyebutkan yang maknanya apabila seorang dari kalian baca Al-Quran, kemudian ada yang mengajaknya bicara, maka berhenti untuk meladeni dia bicara. Ketika selesai ingin melanjutkan baca, maka isti'adzah lagi. Jadi setiap membaca diselingi kegiatan, mulai baca lagi, isti'adzah lagi. Diselingi lagi, mau baca lagi, isti'adzah lagi, begitu. Maka beliau pendapatnya seperti itu. Karena di rakaat pertama sudah baca, lalu diselingi oleh gerakan dan bacaan. Kemudian kembali ke bacaan Quran lagi, maka isti'adzah lagi. Itu alasan beliau mengatakan pendapat yang kuat, isti'adzah dibaca setiap rakaat. Berkatakan li'anna likulli raka'atin qira'ah. Karena setiap rakaat ada bacaan. Walikulli qira'atin ta'awwadz, dan setiap bacaan berlindung kepada Allah. Wa huwa madzhab Syafi'i wa ghairuhu wallahu a'lam. Dan ini madzhab Imam Syafi'i dan selainnya wallahu a'lam. Dan memang apabila kita cermati dalam masalah-masalah fikih, pendapat-pendapat yang mendekati maksud dalil adalah pendapat Imam Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sehingga seringnya dua pendapat ini sama. Walaupun kadang di satu sisi berbeda, tergantung dari sikap masing-masingnya terhadap dalil yang mereka dapatkan. Yang akan kita dapatkan insya Allah tentang contoh-contohnya. Kemudian yang keenam dari sunnah salat adalah tartilul Quran wa qiraatu ayatan-ayatan. Ketika membaca surat Al-Quran, baik Al-Fatihah atau yang lainnya, maka dibaca dengan tartil. Apa itu bacaan tartil? Yaitu dibaca satu ayat. Belum mungkin kita bisa satu nafas untuk satu surat pendek. Mungkin. Tapi sunnah dan kebiasaan Nabi SAW ketika membaca ayat Quran, yaitu dipotong satu ayat. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu ayat berhenti. Ar-Rahmanir Rahim berhenti. Malik Yaumiddin. Walaupun mungkin bisa disambung beberapa ayat. Tapi setiap ibadah mengikuti kebiasaan Nabi SAW dan apa yang beliau lakukan, kata sebagian ulama, ini afdal. Dan a'zam lil ajr. Lebih besar pahalanya. Kemudian beliau katakan, hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, petunjuk Allah langsung dalam membaca Al-Quran. Di surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran yang kami potong-potong agar engkau membacakannya kepada manusia 'ala mukthin, dengan tenang. Dan kami turunkan Quran dengan sebenarnya. Kemudian Allah jelaskan juga di surat Al-Muzammil ayat yang keempat.
Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau tambahkan bacaan tersebut dan bacalah Quran dengan tartil. Apakah faedahnya? Kata beliau, ay ala muhlin liyatadabbaruhu. Dengan perlahan dibacanya agar yang mendengarkan itu bisa mencerna maknanya, memahaminya. Wa tafakkaru fi ma'ani, dan memikirkan maknanya. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Kita walaupun tidak mengerti bacaan Quran maknanya, tapi ketika imam kita membaca dengan tajwid yang bagus, dengan makhraj yang bagus, lalu dengan tartil, apalagi tambah dengan irama yang mengena perasaan kita, tanpa terasa kita bisa khusyuk, bisa menangis. Inilah keutamaan dari bacaan tartil dalam Al-Quran. Beliau katakan juga fakana Nabi SAW yaqra'ul Fatihah. Dan adalah Nabi SAW ketika membaca surat Al-Fatihah yuqatti'ha atau yuqatti'uha ayatan-ayatan. Maka beliau memotongnya satu ayat. Beliau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti sampai akhir. Itu cara membaca beliau surat Al-Fatihah. Kemudian sunnah yang ketujuh, membaca amin. Beliau katakan fayustahabbu liman qara'al Fatihata an yaqula ba'daha amin. Dianjurkan bagi yang baca Al-Fatihah setelahnya membaca amin wa maknahu, yang artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza qara'a waladdallin, adalah Nabi SAW dalam salatnya ketika membaca Al-Fatihah sampai pada waladdallin, qala amin. Beliau membaca amin. Wa rafa'a biha sautah, dan meninggikan suaranya. Jadi imam membaca dan makmum mengikuti untuk membaca. Dan bacaan amin, a-nya dimatkan, demikian juga dengan min-nya. Jadi amin. Atau boleh amin. Bukan amin. Atau amin. Tidak. Kalau amin maknanya beda. Artinya yang dipercaya. Kalau amin, aku percaya. Tapi amin, ya Allah kabulkan. Ada keutamaan dalam bacaan amin bagi makmum. Oleh karenanya, kita dalam salat ini ada beberapa saat. Dalam saat-saat itu ada keutamaan. Nanti akan kita masuki satu persatu insya Allah sesuai dengan penjelasan dari penulis. Hafidh ta'ala. Dia bawakan di sini hadis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab jahrul imam bitakmin. Bab imam menjaharkan ucapan amin, itu mengeraskan. Wa qala Atha bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala berkata, amin doa. Amin adalah doa. Ammana Ibnu Zubair wa man wara'ahu hatta innal masjid lalajjah. Pernah Abdullah bin Zubair ketika menjadi imam di Madinah dan diikuti oleh manusia, ketika mengucapkan amin sampai di masjid itu adalah lajjah. Lajjah itu gema yang keras di masjid. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yunadil imam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyeru imam, la tafutni bi amin. Wahai imam, jangan sampai kami luput dari membaca amin. Siapa kami? Makmum. Jangan sampai kami luput dari bacaan amin. Bahkan Ibnu Umar la yada'ahu wa yahudduhum. Dan Ibnu Umar, beliau menyeru dan menganjurkan mereka.
Wa sami'tu minhu fi dzalika khairan, dan aku mendengar darinya kebaikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah kalian amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maka barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini keutamaannya. Tapi kalau imamnya membaca amin. Oleh karenanya mereka mengatakan, wahai imam, jangan sampai kami luput dari membaca amin. Jadi imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Karena Nabi SAW bersabda, "Fa'idha ammana fa'aminu." Jika dia mengucapkan amin, maka ucapkanlah kalian amin. Jika tidak, maka tidak. Jadi imam di sini harus menjaharkan ucapan aminnya agar makmum mendengar, maka mereka mengucapkan amin. Maka kata Nabi SAW, bila ucapan amin makmum ini bersamaan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa yang telah lalu. Beliau katakan, "Fasunnatu an yajharal imam wal makmum bit ta'min." Maka yang sunnah dalam masalah ini adalah agar imam dan makmum mengucapkan amin dengan keras. Fayantadrul makmum imamahu, dan makmum dalam mengucapkan amin menunggu imamnya. Ya, menunggu imamnya. Hatta yashra'a bit ta'min, sampai imam mengucapkan amin fayu aminu ma'ahu. Maka makmum mengucapkan amin bersama imam. Ini dalam hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam diangkat itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbiratul ihram, maka silakan setelahnya kalian bertakbir, lalu sampai ditutup dengan fa idza amana fa aminu. Jika dia mengucapkan imam amin, maka ucapkanlah kalian amin. Ini sunnah yang ke-7. Sunnah yang ke-8, al-qira'atu ba'dal Fatihah. Membaca bacaan Quran setelah Al-Fatihah. Apa yang dibaca? Beliau katakan di sini, yusannu an yaqra suratan. Disunahkan untuk membaca surat Quran. Mau yang pendek, mau yang panjang, silakan. Aw syai'an minal Quran, atau sedikit dari Quran. Satu ayat atau 2 ayat atau lebih. Boleh. Ba'da qiraatil Fatihati fi rak'atainil ulayain, setelah membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat yang pertama. Dalam 2 rakaat yang pertama. Wahyanan fil ukhrayain, dan kadang juga Nabi SAW membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat yang ketiga dan keempat. Kadang. Bukan tidak membaca ya, tapi kadang membaca boleh. Karena yang sangat disukai dalam salat itu adalah memanjangkan berdiri. Jadi agar berdiri kita panjang, maka baca surat. Dan itu Nabi SAW kadang bacanya di rakaat yang ketiga dan keempat. Beliau katakan, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra bi ummil kitab wa suratin ma'aha fi rak'atainil ulayain min adh-dhuhri wa salatil ma'asr wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa kan yutilu fi rak'atil ula. Bahwasanya Nabi SAW dia salat zuhur atau asar. Kenapa disebut zuhur atau asar? Karena zuhur dan asar itu salat yang sir, ya kan? Imam tidak mengeraskan suaranya. Maka di sini disebutkan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Apa kata beliau? Dan beliau yaitu Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah. Kemudian surat bersamanya di 2 rakaat yang pertama dari zuhur dan asar. Dan kadang memperdengarkan ayat pada kami. Dan beliau mempanjangkan rakaat yang pertama.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kata sebagian ulama dianjurkan untuk salat zuhur dan salat asar, rakaat pertama dipanjangkan. Apa hikmahnya? Sebagian mengatakan karena di zuhur dan asar itu tidak sedikit manusia yang lambat sholatnya. Maksudnya datangnya agak lama. Jadi ketika mereka datang, imam memanjangkan rakaat pertama, mereka masih mendapatkan rakaat yang pertama. Untuk zuhur dan asar. Kemudian kadang juga beliau memperdengarkan bacaannya kepada makmum. Oleh karenanya yang namanya bacaan sir itu bukan tanpa suara. Mohon maaf saya contohkan di sini, saya buka. Kadang sebagian menganggap sir itu bacaannya gini. Bibir tidak bergerak. Kan sir Ustaz dalam hati, keliru. Atau cuma menggerakkan lidah, bibir. Juga bukan. Tapi sir itu mengeluarkan suara didengar oleh diri sendiri. Dan kadang sebelah kita kanan kiri atau belakang kita, itu sir. Itu bacaan sir. Jadi kadang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terdengar seperti suara yang tidak jelas. Nah, ini bacaan sir. Karena sering saya perhatikan khususnya tidak sedikit dari kita salat zuhur dan asar itu kadang bibirnya tidak bergerak. Mengeluarkan suara tetap. Kemudian berikutnya beliau katakan wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi kulli salatin yuqra. Dalam setiap salat maka dibaca bacaan. Fama asma'ana Rasulullah SAW asma'nakum. Dan apa yang Rasulullah SAW dulu memperdengarkan bacaan pada kami, sekarang kami perdengarkan pada kalian. Subhanallah, para sahabat Nabi SAW itu, mereka punya jiwa amanah yang kuat. Menyampaikan sesuai dengan Nabi SAW menyampaikan. Bahkan ada hadis, istilahnya itu, silsilah atau metode periwayatan dengan meriwayatkan secara keadaan. Jadi sahabat meriwayatkan hadis contohnya sambil senyum. Mengatakan demikianlah kami mendapati hadis ini Nabi SAW sambil senyum. Atau sambil begini. Dulu kami dapatin Nabi SAW sambil begini. Jadi meriwayatkan hadis sesuai dengan mereka mendapatkan dari Nabi SAW. Itulah para sahabat Nabi SAW dahulu. Begitu amanahnya menyampaikan hadis Nabi SAW kepada kita sekalian. Namun kemudian yang demikian ini sudah jarang kita temui dalam periwayatan hadis. Faedah. Lalu dia katakan, dan apa yang Nabi SAW memperdengarkannya pada kami, kami sekarang perdengarkannya pada kalian. Wa ma akhfa'anna akhfa'ina ankum, dan apa yang beliau samarkan, kami pun menyamarkannya pada kalian. Jadi kita sekarang sholat zuhur dan asar sir, maghrib, isya dan subuh jahar, kok bisa begitu? Ya karena dulu sahabat mengajarkannya seperti itu. Mengapa mereka mengajarkan seperti itu? Karena mereka mendapatkannya dulu dari Nabi SAW seperti itu. Sampai kita ini. Loh kenapa ketika sholat Jumat, ketika sholat gerhana, ketika istisqa, ketika sholat id kok diperdengarkan, dijaharkan? Ya karena mereka juga meriwayatkannya kepada kita, mendapatkannya seperti itu dari Nabi SAW. Beliau katakan, wa in lam tajid ala ummil Qur'an azza'ta wa in zidta fa huwa khair. Maka apabila engkau tidak menambahi dari bacaan Al-Fatihah dalam salat kalian, cukup. Tapi jika ditambahi dengan surat atau ayat, maka itu lebih baik. Bisa diikuti? Di setiap rakaat Al-Fatihah rukun. Itu kita lewati sebelumnya.
Maka kalau kita cuma hafal Al-Fatihah, setelahnya tidak kita baca surat, cukup salat kita sudah memenuhi. Tapi kalau dibaca, ditambahi bacaan, surat atau ayat, maka lebih baik. Berkatakan wasunnah an yajra bil qira'a fi salatis subh. Dan disunahkan dalam baca ini, yaitu imam khususnya, dan juga yang salat sendirian, suaranya dikeraskan dengan bacaan Al-Quran, yaitu Al-Fatihah dan surat ketika saat subuh. Wa fil ulayaini minal maghrib wal isya, dan dalam 2 rakaat pertama di maghrib dan isya. Wa yusirra fihima ada dzalika fi salatil fariḍah, dan di salat wajib selain ketiganya, yaitu berarti tinggal zuhur dan asar, maka disirkan. Wa sawa'un fi dzalika akan yusalli imaman aw munfaridan. Dan itu sama saja apakah salatnya sebagai imam atau munfarid sendirian. Jadi 2 rakaat pertama dijaharkan untuk subuh, maghrib dan isya, baik menjadi imam atau sendiri. Adapun untuk zuhur dan asar maka sir. Dan sudah saya contohkan tadi bentuk bacaan sir. Kemudian yang ke-9. Berapa menit lagi? Ya, 5. Saya tambah satu lagi, sisanya insya Allah di majlis berikutnya masih banyak di sini. Yang ke-9. Sifat ruku' wa dzkaruh. Sifat ruku' dan zikirnya. Karena sallallahu idza raqaba satadharu wa sawwahu. Bahwa Nabi SAW ketika ruku' maka meluruskan punggungnya. Nah, saya contohkan di sini ya. Punggungnya luruskan sampai kalau simpan gelas berisi air tidak tumpah. Hatta la subba alaihi al-ma lastaqarra. Sampai kalau simpan gelas dan isi air tetap tidak akan tumpah. Wa kana yadahu kafai ala rukbatai, dan letakkan telapak tangannya di lututnya, menggenggam lututnya. Yufarriju baina asabi'ih, dan membuka jari-jarinya begini. Bukan rapat begini atau begini, bukan, tapi digenggam lututnya ini, dibuka jarinya. Wa kanu qabidun ala rukbatai, seakan-akan beliau menggenggam lututnya. Wa kanu yunajji mirfiqaihi an janbai, kemudian apa ini namanya? Lengan tangannya bersama sikunya ini dijauhkan dari samping tubuh ini. Ya, dari samping tubuh ini. Wa yamkuthu hatta yakhudha kullu 'udwin ma'khadhahu. Lalu beliau rukuk dengan agak lama sampai semua tulangnya menempati tempatnya. Saya contohkan ulang. Digenggam, dulu ini dibuka. Dan sebagian riwayat dikatakan beliau sambil melengkungkan lengannya seperti ini. Saya akan menggenggamnya, bukan begini atau begini, apalagi begini. Itu digenggam. Itu sifat ruku yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira untuk pertemuan ini kita ambil 9 macam dulu. Di sini oleh penulis disebutkan ada sekitar 18 sunnah-sunnah dalam salat. Berarti masih separuh lagi insya Allah pertemuan akan datang bila mengizinkan. Apa yang bisa berkait dan mudahkan bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru memaafkan dan diampuni dosa sekalian. Barangkali ada menyampaikan sesuatu sisa waktu sebelum adzan isya, maka dipersilahkan. Silakan. Tadi terkait bacaan amin. Iya. Kan hadisnya terutama dan yang penjelasan yang tahu apabila bacaan aminnya bersama-sama dengan malaikat. Iya. Malaikat tuh aminnya kapan sih? Tidak diketahui. Iya, ini rahasianya. Oleh karenanya jadi di sana kata sebagian ulama, karena aminnya malaikat kita tidak dengar dan kita tahu, maka ada semangat dalam mengucapkan amin.
Karena malaikat itu mereka makhluk yang mereka selalu taat pada Allah dan tidak pernah bermaksiat, menyisihi. Sehingga selalu bersama dalam ibadah-ibadah yang bersama. Maka kita bersemangat ketika amin bersama jamaah yang ada bersama kita, tidak mendahului amin atau panjang sendiri amin. Kita berusaha bersama sebagaimana para malaikat juga aminnya bersama. Berharap amin kita sama dengan ucapan aminnya malaikat. Demikian Allah misal. Silakan, Pak. Iya. Bacaan ruku di sini seperti yang kita kenal sebelumnya, ada subhana rabbiyal azim. Sampai di sini riwayatnya, subhana rabbiyal azim. Dan ada tambahan wa bihamdih. Ulama khilaf tentang tambahan wa bihamdih. Ada bacaan yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ada bacaan subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Itu beberapa contoh. Demikian. Karena sudah masuk waktu Isya, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Semoga Allah semua dan baik semua diberkahi dan dimudahkan untuk mengamalkannya dan menjadikan kita tetap istiqomah di atas petunjuk Nabi-Nya SAW sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan dia ridho pada kita sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudahwana alhamdulillahi alamin. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.